Ya pemirsa, saat ini kita masih akan menunggu ya bagaimana kemudian rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Dan kalau bertemu apakah memang mengindikasikan secara kuat bahwa akan masuk ke dalam barisan pemerintahan Prabowo Gibran yang notabene adalah koalisi gemuk pemirsa. Karena dulu sempat ada dugaan bahwa PDIP akan mengambil jalan oposisi di pemerintahan kali ini. Tapi kalau sudah bertemu, masa nggak tergoda untuk kemudian tidak beroposisi pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Adi Prai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Waalaikumsalam, dan saya sekarang akan menyapa dua narasumber saya mewakili dari dua pihak yang akan bertemu. Mulai dari Bang Daniel Anzar Simajuntak, bahkan juga Bang Andreas Parera. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Bang Andreas dulu ya. Bang Andreas, Mbak Puan kan sudah berstatement atau mengeluarkan statement. Ya, ini tampaknya udah semakin dekat ini pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sedekat apa sih pertemuannya? Kita TV butuh dikasih tahu info ya. Nanti akan ada breaking news pastinya. Bagaimana Bang Andreas? Kalau dikasih tahu kapan persisnya nanti nggak surprise lagi Caca. Tapi kelihatan atau ya dari sinyal baik dari ya dari Teguh Umar dalam hal ini Mbak Puan sendiri sudah menyampaikan, juga ke Pak Prabowo sendiri juga memberikan sinyal bahwa kemungkinan untuk pertemuan itu sangat hampir boleh dikatakan kemungkinan itu cukup besar untuk bisa bertemu, tinggal mungkin soal waktu dari baik Pak Prabowo maupun Ibu Megawati Soekarno Putri, karena setahu saya Ibu juga baru pulang dari luar negeri dan ya mungkin masih ada agenda-agenda lain, tapi saya kira pertemuan itu akan terjadi. Kalau Bang Daniel seperti apa? Boleh dicek-cek agenda Pak Prabowo. Bulan ini ada yang kosong tidak? Apa jangan-jangan ini dalam waktu minggu-minggu ini seperti apa Bang Daniel? Yang jelas Pak Prabowo dan Bu Megawati bersiap untuk bertemu Mbak Caca dalam waktu dekat. Timingnya kapan tentu nanti akan disampaikan secara langsung dan bisa dilihat oleh teman-teman media. Yang jelas kan Pak Prabowo dan Ibu Megawati memiliki hubungan yang sangat baik. Walaupun secara politik bisa berbeda sikap politik, bisa berbeda pilihan politik, namun secara pribadi keduanya memiliki hubungan dan komunikasi yang sangat baik, apalagi ketika keduanya harus berbicara terkait dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat di tengah dinamika global, geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah ke depan. Oleh sebab itu Pak Prabowo sangat berkepentingan agar semua elit bangsa, semua kelompok masyarakat itu memahami bahwasannya sekarang salah satu pilihan kita itu adalah persatuan, dalam makna adalah memahami mana yang harusnya menjadi pekerjaan kita bersama-sama dalam konteks bangsa dan negara. Di sisi lain juga kita memahami mana yang memang kita harus berbeda terkait dengan jalan politik atau sikap politik atau pilihan jalan bagaimana caranya membangun Indonesia. Begitu Caca. Oke, saya ke Mas Adi Praitno. Kayaknya dari Lebaran kemarin kita tungguin ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, nggak ketemu-ketemu. Nah, bulan ini sinyalnya bagaimana? Hilalnya bagaimana nih mungkin dari Mas Adi Praitno? Ya, saya termasuk yang meyakini sebenarnya pertemuan Prabowo dan Megawati secara formal ya. Itu tinggal nunggu waktu. Jangan-jangan memang kedua tokoh ini sudah bertemu. Cuman di balik layar nih berarti ya. Oh, enggak. Ini kan gampang bangun komunikasinya, kan tidak harus bilang ke media, tidak harus bilang ke Caca dan ke kita. Jangan-jangan sebenarnya pertemuan mereka sudah sering mereka lakukan. Jadi kalaupun toh nanti ada expose pertemuan di antara keduanya, ini semacam seremonial bahwa antara Prabowo dan Megawati adalah dua sosok yang selama ini memang tidak pernah punya jarak psikologis apapun yang dipertentangkan. Nah, orang ramai bicara tentang dua pertemuan ini bukan lagi soal bagaimana ingin menurunkan tensi politik pasca Pilpres, tapi soal kemungkinan apakah PDIP akan bergabung dengan Prabowo Subianto, tentu dengan catatan kalau ada tawaran di dalamnya. Kan itu yang kemudian ramai bicara. Karena per hari ini orang masih mempersepsikan PDIP itu sepertinya DNA politiknya adalah oposisi.
ada kecenderungan kalau kalah pilpres, PDIP itu di luar kekuasaan, dia menjadi sparring partner yang kritis, memberikan check and balances, supaya pemerintahan kita itu ada yang kontrol. Itu per hari ini. Kalau tiba-tiba kemudian pertemuan tokoh ini dilaksanakan, maka orang pasti ramai. Ini soal kemungkinan bagaimana PDIP juga mungkin akan mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Itu yang pertama aja. Tapi yang kedua, bagi saya secara prinsip sebenarnya kalaupun toh PDIP dan Prabowo atau Gerindra dan PDIP ini berkoalisi tidak terlampau menguntungkan bagi kedua pihak. Apapun judulnya, ada segmen pemilih yang pastinya tidak puas dengan pemerintah di 5 tahun yang akan datang. Disitulah sepertinya kesempatan PDIP untuk mengkapitalisasi, mengkapling pihak-pihak yang selama ini tidak terlampau pro terhadap kekuasaan politik. Dan ini kesempatan rebound. Ketika semua partai politik berkongsi menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, ada space di mana pihak-pihak yang pastinya ada segmen yang tidak puas terhadap Prabowo dan Gibran, itu kemudian sangat mungkin bisa diolah sebagai captive market yang kemudian akan membuat PDIP mungkin di 2029 akan besar. Dari segi Prabowo Subianto, Gerindra, dan Kimplas tentu saja tidak terlampau menguntungkan, karena kekuasaan itu harus dikontrol, Cak. Ada harus kekuatan politik di parlemen yang saya kira menjadi wadah untuk menyampaikan instrumen-instrumen pemikiran-pemikiran yang selama ini kebijakan politiknya itu misalnya bertabrakan dan berhadapan-hadapan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu kalau semuanya berkongsi, PDIP juga menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah misalnya, saya kira ini hakul yakin bahwa oposisi di parlemen pasti wassalam. Oke, Bang Andreas boleh ditanggapi dong, kalau Mas Adi Pray menganalisis sebenarnya kalau bertemu dan kemudian berkoalisi ini tidak menguntungkan posisinya untuk PDIP. Kenapa nggak oposisi saja? Karena awal-awal kan sempat kencang seperti itu meski belum diputuskan, Bang Andreas. Ya, soal bertemu dan soal apa, pertama kata gini, sekian lama di PD Perjuangan itu ya Ibu Megawati sendiri sudah sering menyampaikan dan kita menjalankan itu, meyakini bahwa sistem ketatanegaraan kita itu tidak mengenal oposisi dan koalisi gitu. Dan itu yang terjadi juga ketika PDI Perjuangan di zaman pemerintahan Pak SBY dulu. Jadi PDI Perjuangan secara norma juga kami merumuskan menjadi partai penyimbang yang berada di luar pemerintahan. Nah itu soal apa, soal norma yang kita gunakan gitu. Dalam arti bahwa di sini kita tidak menggunakan istilah oposisi dan koalisi, tapi kita kerjasama berada di luar atau di dalam pemerintahan. Saya kira itu hal prinsip yang menjadi pegangan di PDI Perjuangan. Kemudian ketika ya soal pertemuan dan soal ke depan bagaimana, itu saya kira dua hal yang berbeda. Dalam arti gini, pertemuan ini tentu ya baik untuk apa, sebagai dua tokoh, dan saya kira sekarang kita bicara soal apa ya, di Republik ini perlu apa, figur dengan political trust yang bisa dipercaya oleh rakyat. Saya kira Pak Prabowo sebagai ya presiden terpilih tentu mempunyai legalisasi itu gitu. Dan saya kira di pihak yang lain Ibu Megawati Soekarno Putri dengan track record politik itu mempunyai legalisasi, legitimasi orang yang bisa dipercaya oleh publik. Political trust itu penting. Dan dalam hal ini pertemuan ini penting antara dua figur ini, bahwa bagaimana Indonesia ini ke depan gitu. Dan saya kira disinilah ya formula-formula yang berkaitan dengan politik Indonesia ke depan dibicarakan di situ, dan apa hasilnya ke depan saya kira itu yang akan kita tunggu, dan saya kira akan terbaik bagi bangsa dan negara ini. Bahwa soal di dalam atau di luar itu merupakan ya resultan dari atau hasil daripada proses yang mereka akan lakukan nanti. Jadi saya kira pertemuan ini penting. Jadi kemudian bagaimana itu ke depan, saya kira nanti kita lihat proses hasilnya. Bang Daniel, nanti tanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno di sini. Makna pertemuan ini apa? Apakah benar bahwa akan mengajak PDIP bergabung dalam koalisi sehingga dikatakan kalau begini oposisi wassalam seperti itu? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tadi sedikit terpotong ya apa yang dikatakan oleh Mas Adi Praitno, kalau PDIP gabung, siapa lagi kemudian akan beroposisi? Oposisi ya salam wassalam. Bagaimana tanggapannya, Bang Daniel? Iya, yang jelas tadi seperti dijelaskan juga terkait dengan sikap PDI Perjuangan yang juga dijelaskan Bang Andreas tadi, kita memang secara formal tidak mengenal struktur oposisi atau koalisi dalam sistem politik kita. Yang ada adalah bekerja sama, tapi apakah bekerja sama itu kemudian dimaknai di dalam atau di luar pemerintahan, itu adalah hal yang berbeda. Prinsipnya adalah sebenarnya dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati, saya sering menyebutkan ini adalah upaya membangun mutual understanding. Mutual understanding itu maknanya adalah ke depan tantangan-tantangan global itu tidak mudah. Rumah Indonesia ini itu harus dijaga dengan kekompakan dan kerukunan seluruh anggota keluarga di dalam rumah Indonesia ini. Kenapa? Karena ada tantangan yang tidak mudah yang menjadi ancaman dari luar, misalnya terkait dengan dinamika global atau geopolitik dan geostrategis yang tidak menentu. Nah, upaya membangun kesadaran itu yang sedang dan terus dilakukan oleh Pak Prabowo. Karena tantangan ke depan itu tidak mudah dan kita butuh kekompakan dan kerukunan di dalam negeri. Nah, terkait sikap politik, pilihan politik, tentu itu hal yang berbeda. Tentu kita menghormati misalnya bila nanti PDIP berada di luar pemerintahan atau bersama di dalam pemerintahan. Dan itu yang pasti tidak mengurangi proses check and balances kita misalnya di parlemen maupun di luar parlemen. Kelompok masyarakat sipil dan sebagainya memiliki ruang yang sangat luas untuk melakukan tugas-tugas sebagai pressure group. Kira-kira begitu, Caca. Mas Adi Prai, saya nggak kebayang ya apakah benar nanti semuanya akan tidak ada yang berkoalisi. Ibaratnya kalau di parlemen nanti dengan kabinetnya semua partai politik masuk, seluruhnya kabinet itu pro kepada pemerintah. Ibaratnya goyang poco-poco, ini semua selaras semua ini, bukan yang lebih baik atau seperti apa? Ya, saya kira memang kekuasaan politik itu harus dikontrol, Caca, karena pasti ada saja kebijakan politik yang tidak pro dengan rakyat. Pasti ada saja kebijakan-kebijakan yang menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat. Karenanya oposisi di parlemen menjadi penting karena anggota dewan itu adalah supremasi yang kemudian diberikan oleh pemilih, oleh rakyat untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini menjadi perjuangan yang ada di bawah ya. Kalau kemudian 100% kekuatan politik di parlemen bergabung dengan pemerintah, ini yang saya sebutkan bahwa kebijakan apapun nantinya, sekalipun dia itu menimbulkan kekisruhan dan tidak pro dengan rakyat, pasti akan disahkan. Tak ada ceritanya di mana partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah, dia melawan kekuasaan politik. Contoh, ketika ada kenaikan BBM, tak satu pun di antara mereka yang menolak. Ketika ada undang-undang yang misalnya terkait dengan revisi undang-undang KPK, undang-undang ITE, tentang KUHP, terkait dengan cipta kerja, semuanya samikna watona, tegak lurus. Nggak ada yang kemudian berani memberikan perlawanan politik. Artinya apa? Posisi politik per hari ini itu menentukan sikap politik. Kalau dia menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, nggak mungkin melawan secara terbuka kebijakan politik pemerintah. Apa yang dilakukan PKS dan Demokrat beberapa waktu yang lalu, karena berada di luar. Seringkali berseberangan dengan pemerintah. Tapi ketika PKS mulai akrab dengan Prabowo, kemudian ketika Demokrat juga mendapatkan kekuasaan politik, sikap kritisnya hilang. Ini yang saya kira bahwa betul oposisi tidak ada dan oposisi juga tidak harus diformalkan. Yang paling penting adalah tak ada ceritanya kalau semua partai politik menjadi kekuasaan, dia akan melawan kebijakan politik pemerintah. Udah itu aja judulnya. Bang Andreas, betul tuh kalau nanti bertemu kemudian dapat jatah kursi menteri, tidak akan kritis lagi, tunduk dengan pemerintahan Prabowo Gibran, PDIP? Semua yang dikatakan oleh Mas Adi itu pernah kami lewati dalam perjalanan politik di Republik ini gitu. Jadi ya kita tidak bicara soal
ya oposisi atau memaksakan bicara dengan menggunakan termin oposisi dan koalisi, tapi kita bicarakan sekarang ini bagaimana pertemuan, kalaupun pertemuan itu adalah pertemuan yang penting, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Daniel tadi gitu, bahwa bagaimana ya dua tokoh yang mempunyai legitimasi politik yang kuat ini bertemu untuk melihat persoalan-persoalan dan tantangan kebangsaan ini. Saya kira berbeda, artinya pertemuan antara katakanlah tokoh-tokoh politik lain datang bertemu dengan Pak Prabowo, orang langsung mengasosiasikan dengan kursi di kabinet. Saya kira itu tidak terjadi pada Ibu Mega gitu. Karena bukan karakter dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang melihat kekuasaan itu sebagai kekuasaan dalam arti kursi pemerintahan, kekuasaan itu sebagai target dan tujuan dalam berpolitik gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu makna yang jauh lebih penting ketimbang kita melihat kursi-kursi di kabinet. Dan saya kira pertemuan itu lebih mengartikan itu ketimbang kita mengartikan dengan cara berpikir yang sederhana bahwa itu artinya adalah kursi di kabinet. Gitu. Oke, kalau Bang Daniel boleh ditanggapi, sebenarnya keinginan untuk mengajak ini apakah memang benar karena tipe dari Pak Prabowo ingin tidak mau ada musuh dalam pemerintahannya, ataukah jangan-jangan tidak mau ada kritik dalam pemerintahannya? Semua harus sejalan. Bagaimana Bang Daniel? Prinsip pemerintahan Pak Prabowo adalah prinsip kolaboratif, Mbak Caca. Tapi prinsip kolaboratif itu bukan kemudian bermakna Pak Prabowo ingin menegasikan atau menghindari kritik. Kritik itu tetap harus hadir dan diberikan ruang yang seluas-luasnya tentu bisa datang dari partai politik yang berasal dari luar pemerintahan atau dari kelompok masyarakat sipil dan sebagainya. Dan prinsip kan sederhana sebenarnya. Bila di dalam pemerintahan tentu cara mengkritiknya berbisik gitu, dalam tanda kutip begitu, berbisik. Kalau kemudian di luar pemerintahan tentu berteriak. Itu hal yang wajar saja. Jadi dinamika dialektika misalnya terkait dengan kritik apabila di dalam pemerintahan, maka prosesnya adalah dialektika, debat yang ada di forum-forum internal pemerintahan. Tapi kalau kemudian di luar pemerintahan, dialektika dan kritiknya itu terjadi di ruang publik yang terbuka. Itu kalau terkait dengan kritik apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Kelompok sosial masyarakat atau masyarakat sipil tentu bisa melakukan kritik secara terbuka. Kampus dan sebagainya harus mendapat tempat untuk melakukan tekanan-tekanan terkait dengan kebijakan yang akan dilahirkan oleh pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Jadi yang sedang dilakukan Pak Prabowo sekarang ini, upayanya itu adalah kolaborasi untuk memastikan kita bisa membangun mutual understanding di dalam negeri. Ada hal-hal yang harus kita bersepakati, kita jaga bareng-bareng, tapi ada hal-hal yang bisa kita berbeda jalan dan sebagainya. Yang penting Pak Prabowo ingin memastikan kita rukun di dalam negeri dan bisa menghadapi kondisi dinamika global yang akan sangat dinamis. Itu yang selalu diingatkan oleh Pak Prabowo, ingin membangun kesadaran bersama bahwasannya dinamika 5 tahun ke depan di tingkat global itu pasti tidak mudah. Oke, sesaat lagi nanti kita akan bahas ibaratnya ini kalau benar-benar ya Mas Adi Praitno, nanti dijawab sesaat lagi. PDIP bergabung newcomer ya, pendatang baru, sementara partai politik yang mendukung, yang melakukan PDKT kepada Pak Prabowo itu banyak. Apakah nanti akan menimbulkan kecemburuan di dalam kabinet sehingga bisa jadi bukan yang makin kuat, ibaratnya akan ada riak-riak di dalam ketika kabinet gemuk, PDIP masuk. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Adi Pray, judul saya Prabowo makin kuat ketika Megawati masuk. Tapi ada tidak kecemburuan dari partai politik yang sudah berdarah-darah mendukung, yang sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan PDKT, PDIP masuk, buyar semua?
Ya saya kira secara alamiah partai-partai politik pendukung Prabowo sejak awal pasti agak resisten ya. Menolak ada pihak eksternal yang kalah pemilu bergabung. Jadi secara naluri politik pasti menolak. Tapi kan partai-partai ini pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Karena veto player yang bisa menentukan siapa yang boleh berkoalisi ataupun tidak ada di Prabowo Subianto. Kalau Prabowo berkehendak PDIP maju menjadi bagian di dalam kekuasaan politik, jadi partai-partai pendukungnya selain hatinya bergemuruh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini kan kalau kemudian memperbanyak koalisi di dalamnya, tentu kan memperbanyak bagaimana posisi ini terdistribusi ke banyak tempat. Itulah yang saya sebutkan dalam kondisi alamiah. Partai-partai pemenang Pilpres pendukung Prabowo nggak happy kalau ada orang luar. Cuman problemnya kondisi ini seakan-akan hilang kalau semua berkongsi dalam satu kekuatan politik yang dulu kawan dan kemudian akan melebur menjadi kawan. Jadi politik kita itu pendek betul ya. Bagaimana memori itu hanya sesaat dia itu berhadap-hadapan satu sama yang lain dan begitu juga kemudian akan berangkulan satu sama yang lain. Tapi kalau saya melihat dari jauh, memang kita tidak bisa mensimplifikasi dan menyederhanakan bahwa seakan-akan pertemuan dengan Prabowo dan Megawati ini akan menjadi titik temu yang mempertebal soal kemungkinan PDIP akan bergabung. Kalau saya sih berharap ini hanya sebatas untuk memberikan satu kesan politik bahwa Prabowo dan Megawati tidak akan ada persoalan apapun. Kalau kita yang melihat dari jauh tentu berharap ada partai seperti PDIP masih di luar kekuasaan. Kalaupun toh mau berkoalisi, saya kira masih ada model koalisi yang lain. Misalnya soal bagaimana koalisi modelnya itu ada di parlemen. Kan ada alat-alat kelengkapan dewan yang bisa disinkronkan. Ini yang saya kira, saya sejak awal mengatakan kalau kemudian PDIP dan Gerindra berkoalisi, saya kira ini sama-sama tidak menguntungkan. Karena tidak ada yang ngontrol, yang kedua PDIP akan kehilangan kesempatan untuk mengkapitalisasi pihak-pihak yang selama ini pastinya tidak akan puas terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Oleh karena itu bagi saya, inilah repotnya dalam sistem presidensialisme multipartai itu. Konon dalam sistem presidensial multipartai ekstrem seperti Indonesia, koalisinya itu tidak ada yang permanen, yaitu koalisi yang semi permanen. Kadang sekalipun partai-partai ini menyatakan menjadi bagian dari koalisi, seringkali ada partai ini yang juga menjadi oposisi dari dalam. Dan itu kita harapannya, sekalipun misalnya PDIP masuk, semua partai masuk, kalau ada kebijakan-kebijakan politik yang tidak pro rakyat, sekalipun ada di dalam, saya berharap teman-teman partai itu tetap kritis lah, memberikan perimbangan secara politik. Dulu itu pernah dilakukan oleh Golkar, dulu pernah dilakukan oleh PKS ketika SBY menjadi presiden di 2004. Oke, baik. Terakhir di sini Bang Andreas, jadi pertemuan ini fikskah akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran ataukah masih wilayah abu-abu belum diputuskan seperti apa? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi, itu dalam arti bahwa ada ruang-ruang di mana ruang politik di mana ada penyimbang yang bisa menyampaikan pandangan-pandangan, tetap menyampaikan pandangan-pandangan kritis terhadap proses politik yang akan datang gitu. Dan dalam hal ini saya kira kita memahami betul dan para pemimpin seperti Pak Prabowo, Ibu Mega tentu mengedepankan kepentingan baik, kepentingan yang sifatnya kepentingan geopolitik strategis maupun kepentingan bagaimana membangun demokrasi yang sehat. Dalam hal ini saya kira kita meyakini bahwa para pemimpin ini mempunyai pandangan-pandangan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Kalau Bang Daniel seperti apa ini Bang? Terakhir. Yang jelas Pak Prabowo tentu berkomitmen membangun pemerintahan beliau adalah pemerintahan yang kolaboratif, pemerintahan yang sering saya sebut sebagai upaya mengakumulasikan kemajuan atau akumulatif advantage. Itu yang sedang diupayakan oleh Pak Prabowo terus-menerus dengan tentu membangun kesadaran bersama bahwasannya tantangan kita tidak mudah 5 tahun ke depan dan Pak Prabowo tentu akan mendengar dan akan meminta masukan, salah satunya tentu dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai orang yang punya pengalaman panjang sebagai pemimpin Indonesia, baik sebagai presiden, pemimpin politik di PDI Perjuangan dan pernah menjadi oposisi, pernah juga memerintah dan itu adalah hal yang sangat baik dan perlu didengarkan oleh Pak Prabowo.
Baik, terakhir Mas Adi Praitno, kemudian kita masih akan terus membaca ya bahwa makna pertemuan ini benarkah kemudian berkoalisi atau kemudian tidak akan ada lagi oposisi, tapi bisa jadi kemudian bertemu hanya bertemu, tapi tidak ada langkah untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ya, saya kira kalau bicara tentang PDIP, sepertinya memang sudah melampaui batas-batas soal pembagian kekuasaan politik ya. Karena memang PDIP ini sudah teruji di dua tempat, kadang dia oposisi, seperti yang terjadi pada SBY atau juga pernah dia menjadi penguasa seperti yang disampaikan oleh Bang Dhanil tadi gitu ya. Itu yang menurut saya menjadi penegas. Nah yang kedua sebenarnya secara prinsip ya, karena memang habitus politik kita itu adalah rekonsiliasi politik pasca Pilpres. Ini yang sepertinya membuat ketika posisi politik menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah ada kecenderungan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai bertabrakan dengan kepentingan rakyat, partai ini agak sedikit enggan untuk melakukan perlawanan, enggan melakukan protes, dan enggan untuk melakukan check and balances. Kan itu yang dikhawatirkan, karena satu-satunya kekuatan politik yang paling sampai ke kubu pemerintah didengarkan secara langsung adalah kekuatan politik di parlemen. Karena parlemen yang kemudian bisa mendirect bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa didengarkan. Saya kira di situ konteksnya. Baik, iya. Terima kasih Bang Adi Prai, terima kasih Bang Dhanil, Bang Andreas juga terima kasih. Kita tunggulah nanti apa kemudian yang akan terjadi ke depan pemirsa dan kapan pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini akan terjadi.